Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, dan tentu saja nikmat dan karunia tersebut harus kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengutusnya ke permukaan bumi dengan membawa risalah Islam yang paripurna, di mana jika risalah Islam ini kita amalkan, kita terapkan, dan kita aplikasikan, maka insya Allah akan mendatangkan berbagai macam kebaikan ya, dan juga kebahagiaan baik ketika kita hidup di dunia, lebih-lebih ketika kita hidup di akhirat kelak. Semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan juga umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, pada kesempatan maghrib kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab kita, fikih ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan tidak terasa kita sudah masuk ke dalam pembahasan bab, bukan bab ya, pembahasan tentang haid ya, meskipun ini ke dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu dia tidak masuk ke dalam bab ya, dia masuk ke dalam subbab. Adapun kalau kitab Al-Mu'tamad dia masuk ke dalam fasal ya, dalam pasal ya, dan kitab At-Taqrirat dia masuk ke dalam bab. Nah, ya, jadi agak beda-beda, ada yang masuk ke subbab, ada yang ke pasal, dan ada yang ke bab. Tapi itu tidak masalah ya. Karena yang penting bagi kita adalah mengkaji apa yang ada di dalamnya, muatannya seperti apa ya. Sebagaimana janji saya sejak beberapa waktu yang lalu bahwa kita pada malam hari ini kita insya Allah akan bahas tentang haid. Namun sebelum itu, sebelum kita belajar tentang haid, alangkah baiknya, alangkah indahnya jika kita mengetahui muqaddimah yang berkaitan dengan haid. Nah, ya. Muqaddimah alias kenapa kok kita perlu belajar haid. Lebih-lebih wanita. Ya. Kenapa kok wanita itu perlu belajar tentang haid, yang nanti juga akan menjurus ke pembahasan nifas dan juga istihadah ya. Karena hal ini akan menyebabkan banyak sekali efek ya, banyak sekali konsekuensi ya, akibat dari pembahasan tentang haid, nifas, dan juga istihadah. Ini di depan saya sudah ada sekitar 10 kitab gitu ya, yang saya jadikan sebagai referensi ya. Satu yang berkaitan dengan fikih muamalah ini enggak kita buka ini ya. Berarti cuma 9 ya. Ini saya admit dulu. Baik, untuk yang pertama kita ke kitab Fathul Alam ya, Bisyarhi Mursyidil Anam. Kitab ini ya, kitab Fathul Alam ini adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan ya, salah satu rujukan dari penulisan kajian fikih. Baik ya, baik. Sudah saya mute ya. Baik. Kembali ke sini kitab Fathul Alam ya, Bisyarhi Mursyidil Anam ini merupakan salah satu referensi atau rujukan dari kitab ini, At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Ya. Jadi ini salah satunya merujuknya ke kitab Fathul Alam. Ya.
Baik, pembahasan tentang ini ya, wa'lam ya, ketahuilah ya. Oh ya, sebelumnya ini adalah karya dari Syekh atau Imam Al-Jardan ya, tulisan kitab ini ya. Ada sekitar 4 jilid ya. Baik, kita ke sini ya. Wa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pahamilah annahu yata'ayyanu 'alan nisa'i an yata'allamna ma yahtajna ilaihi minal ahkamil muta'alliqati bil haidhi wan nifasi wal istihadati. Ya. Perhatikan kata penulis kitab ini ya. Baik. Ketahuilah ya bahwasanya yata'ayyanu ala an-nisa'ian. Jadi kalau ada kalimat yata'ayyanu ala an itu maknanya adalah wajaba. Berarti di sini maknanya adalah apa? Ya, wajib ya bagi perempuan-perempuan. Nah, ya, wajib bagi wanita-wanita. Wajib apa? An yata'allamna ma yahtajna ilaihi minal ahkamil muta'alliqati bil haidhi wan nifasi wal istihadati. Jadi wajib ya, fardu ain ya bagi wanita untuk mereka mempelajari apa-apa yang mereka butuhkan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan haid, nifas dan juga istihadah. Fa in kana liwahidatin minhunna zaujun, jika salah seorang di antara wanita-wanita atau perempuan-perempuan ini memiliki suami, wa kana aliman, dan suaminya ini ngerti, paham, punya ilmu, ya kan, pernah belajar di pondok atau dengan ma'had, di ma'had asy-Syafi'i atau di ma'had mana, dia ngerti, lazimahu ta'limuha, wajib bagi suami ini untuk mengajarkan istrinya. Wa illa, dan jika tidak, falahal khuruju li su'alil ulama'i. Dan jika tidak, maksudnya jika suaminya itu tidak paham, tidak ngerti, tidak pernah belajar, tidak tahu ya terkait dengan apa hukum-hukum haid, nifas dan istihadah, maka wanita tersebut keluar untuk bertanya kepada ulama, bertanya kepada alim, kepada orang yang mengetahui. Wala yu'addu nusyuzan, dan wanita itu keluar untuk bertanya kepada ulama tidak dianggap nusyuz. Nah, nusyuz itu maknanya adalah membangkang kepada suami ya, atau durhaka kepada suami ya. Bal yajibu 'alaiha al-khuruju lidzalika. Bahkan wajib bagi wanita tersebut untuk keluar bertanya terkait dengan hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Ya wajar ya, karena zaman dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada YouTube. Ya jadi ya mau belajar tuh ya keluar dari rumah, keluar dari masjid untuk bertanya kepada ulama, bertanya kepada para imam, bertanya kepada para masyayikh. Nah, perhatikan, wa yahrumu alaihi man'uha, haram bagi suami untuk melarang istrinya, mencegah istrinya, illa an yas'ala huwa minal ulama'i, kecuali suaminya itu yang bertanya kepada ulama, wa yukhbiroha, maka kemudian sudah bertanya pada ulama, maka suaminya itu mengabarkan kepada istrinya, memberikan informasi kepada istrinya, mengajari istrinya ya yang berkaitan dengan hukum-hukum haid, nifas dan istihadah atau darah ya, darah. Kemudian saya mana tadi? Fatastagni bidzalika, maka perempuan itu tidak butuh keluar kalau misalnya suaminya itu bertanya kepada ulama dan juga mengajarinya, maka perempuan itu nggak perlu keluar rumah, nggak perlu keluar dari tempat tinggalnya. Wa min jumlatil ahkami ma taqaddama tawbihuhu wa ma dzakartuhu biqauli. Dan secara umum hukum-hukum ini sudah saya jelaskan ya. Wa min jumlatil ahkam, hukum-hukumnya secara umum, ma taqaddama tawdihuhu, apa-apa yang penjelasannya itu telah lewat dan apa yang aku sebutkan dengan tulisanku atau pernyataanku ya. Nah, ini. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa wajib ya. Perhatikan di sini an yata'ayyanu 'alan nisa'i an. Jadi kalau yata'ayyanu 'ala an itu maknanya adalah wajaba alias wajib. Baik, ini keterangan di kitab Fathul Alam ya.
halaman 283. Fathul Alam bisyarhi Mursyidil Anam. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kitab yang saya kaji ya. Nah, ini kitab ini ya khusus membahas tentang Al-Ibanatu wal Ifadatu, nama kitabnya. Ini khusus membahas tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istihadoh. Tapi memang panjang ya, 101 halaman. Ala madhabil imam Syafi'i. Ini ditulis oleh Syekh Sayyid, ya, Tuan Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf. Nah, ya, ulama dari Yaman ya, dari Yaman. Dan ulama-ulama dari Yaman itu sangat terkenal kepakarannya, kemahirannya dalam fikih madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, ya, jadi tidak perlu diragukan. Makanya kalau ada lulusan dari Hadramaut atau Yaman, itu biasanya mereka pakar dalam membahas fikih madhab Imam Asy-Syafi'i. Baik, apa kata penulis di sini? Ya, jadi ini kita bahas masalah haid di sini ya. Nah, ini enak ya, ini sudah ada harokatnya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar bahasa Arab, kitab ini sangat membantu. Karena salah satu hal yang membantu kita dalam memahami atau membaca kitab Arab gundul adalah kita membiasakan dengan membaca kitab yang ada harokatnya. Sebelum kita masuk ke kitab gundul seperti ini atau seperti ini, karena hukum asal kitab bahasa Arab itu adalah kitab gundul. Baik, di sini dikatakan ini masih muqaddimah ya, halaman 6. Tapi saya ingin menjelaskan tentang hukum ini agar tergambar pada kita ya bahwa ini suatu hal yang urgen untuk diketahui, lebih-lebih bagi para wanita. Alhamdulillah, ini pembukaan ya. Seperti biasa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa sabda Nabi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi semua atau bagi setiap kaum muslimin ya. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah bab fadlul ulama, keutamaan ulama, wal hasu ala talabil ilmi, dan dorongan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu syar'i, ilmu agama ya. Fal haditsu yufidu wujubat ta'allumil ilmi. Maka hadis ini, hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ini, itu menginformasikan kepada kita wajibnya untuk belajar ilmu agama, ilmu syar'i, lebih-lebih yang fardu ain. Wa minal ilmi al-wajibi 'alal mar'ati. Nah, perhatikan di sini. Di antara ilmu yang wajib diketahui, wajib dipelajari, wajib dipahami oleh al-mar'ah, oleh wanita, oleh perempuan, oleh akhwat, an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati. Wajib bagi perempuan untuk belajar ya, mempelajari apa-apa yang mereka butuhkan yang terkait dengan hukum-hukum haid, nifas, dan juga istihadah. Fa in kana zaujuha aliman lazimahu ta'limuha. Maka kalau suaminya itu paham, ngerti, punya ilmu, maka wajib untuk mengajarinya. Wa illa falahal khuruju li su'alil ulama. Hampir sama ya dengan tadi ya, kitab Fathul Alam bisyarhi Mursyidil Alam tadi. Maka jika tidak ngerti suaminya itu, maka perempuan tadi keluar untuk bertanya kepada ulama, ya, belajar kepada para ulama, belajar di pondok pesantren, belajar di ma'had, ya, belajar di masjid. Nah, ya. Bal yajibu 'alaiha al-khuruju li su'alil ulama'i. Bahkan wajib hukumnya bagi perempuan itu untuk keluar bertanya kepada ulama. Tanya apa? Ya ini tadi ya, hukum-hukum haid, nifas, dan juga istihadah. Wa yahrumu 'ala zauji an yamna'aha, dan haram bagi seorang suami itu untuk melarang atau mencegah istrinya illa an yas'ala huwa wa yukhbiraha, kecuali kalau si suaminya itu bertanya kepada ulama dan mengajarkan atau mengabarkan kepada ulama. Ya. Summa inna ta'alluma hadhil ahkami yu'addu minal fiqhil ladhi huwa min alamati iradatillahi bi'abdihil khaira. Haitsu jaa anhu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din.
Kemudian sesungguhnya belajar hukum-hukum yang terkait dengan ini ya yu'addu minal fikih yang dianggap bagian dari fikih alladzi huwa min sebentar nih. Baik. Baik. Saya mana tadi? Ini ya, minal ahkami yu'addu minal fikhi yang memang hukum-hukum itu dianggap bagian dari fikih alladzi huwa min alamati iradatillahi bil abdihil khaira itu merupakan tanda, itu merupakan ya alamat ya udah jadi bahasa Indonesia yang alamat atau tanda Allah berkehendak ya untuk hambanya itu memberikan kebaikan. Ya, jadi Allah berkehendak memberikan kebaikan bagi hamba, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap perkara agama. Salah satunya yang berkaitan dengan hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah bagi wanita. Maka kalau kita belum paham, kalau kita nggak paham atau masih buta, maka ya jangan santai-santai saja. Gimana jadinya? Ya harus belajar, ya harus belajar. Baik, kemudian kita masuk ke kitab ini ya. Ini ada faedah juga nih. Ini kitab namanya Mughnil Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Fazil Minhaj. Ya, ini tulisan dari kitab ini tulisan dari Imam Al-Khatib Asy-Syirbini yang dia juga menulis kitab ini Al-Iqna ya, yang menjelaskan kitab Matan Abi Syuja ya. Semuanya kitab mazhab Imam Syafi'i ya tentunya ya. Nah, apa kata beliau? Ini beliau membahasnya di khotimah ya. Sebelum masuk ke kitab sholat, nah, ya khotimah. Ya. Ini kita mengambil faedah dari sini ya. Apa kata dia? Yajibu 'alal mar'ati. Wajib bagi perempuan. Nah, lagi-lagi nih, udah berapa kali kita jelaskan ya. Wajib bagi perempuan apa? Ta'allumu ma tahtaju ilaihi min nahkamil haidhi wal istihadati wan nifasi. Wajib bagi wanita untuk ta'allumu ma tahtaju ilaihi, belajar dari apa-apa yang mereka butuhkan yang terkait dengan hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah, atau di sini dibilang istihadah ya, istihadah dan juga nisa. Nifas ya, maaf, nifas. Fa nah ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya, jika suaminya itu paham maka wajib untuk mengajarkan, dan jika tidak maka boleh keluar untuk bertanya, meminta fatwa, ya, belajar kepada ulama. Ya, ulama udah jadi bahasa Indonesia. Bal yajibu, bahkan hukumnya wajib. Wajib ya. Tadi di kitab Fathul Alam ini dikatakan wala yu'addu nusyuzan, tidak dianggap nusyuz, tidak dianggap membangkang atau tidak dianggap durhaka kepada suami kalau keluar untuk belajar yang berkaitan dengan masalah-masalah haid, nifas dan juga istihadah, karena itu hukumnya wajib bagi perempuan. Ya, saya mana tadi? Nah, bal yajibu wa yahrumu alaihi man'uha, haram bagi suami untuk melarang perempuan ya, kecuali kalau dia bertanya dan dia mengajarkan kepada istrinya, maka si istri tentu tidak butuh keluar rumah. Walaisalaha, nah perhatikan di sini, walaisalahal khuruju ila majlisi dzikrin au ta'allumi khairin illa biridahu, dan ya, baik ini saya admit dulu ya. Baik, baik, walaisa lahal khuruju ila majlisi dzikrin au ta'allumin, ya, maka tidak boleh bagi perempuan atau bagi istri keluar ke majelis zikir ya kan, kemudian ke majelis kebaikan ya, majelis kebaikan illa biridohu, kecuali dengan ridho dari suami, kecuali dengan izin dari suami. Makanya tadi kalau dia keluar untuk bertanya kepada ulama terkait dengan hukum-hukum haid, nifas dan istihadah, fala yu'addu nusyuzan, maka itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang nusyuz ya. Baik. Wa idzan qata'ad damul haidi awin nifasi wa tasalat au tayammamat, maka jika darah berhenti atau darah haid nifas berhenti, maka dia mandi, wanita tadi mandi atau bertayamum ya kalau nggak ada air. Haitsu yushra'u lahat tayammumu, di mana disyariatkan juga baginya
bagi perempuan maksudnya ya, yang sudah berhenti darah haid dan nifasnya, untuk tayamum. Falizauji an yato'aha fil hali min ghairi karahatin. Maka boleh bagi suami untuk mencampuri istrinya pada keadaan ini ya, tanpa ada karohah, tanpa kemakruhan, tanpa makruh. Fa in khafat ya audat dami, maka jika perempuan atau istri tadi khawatir kalau kembali darah, ustuhibbalahat tawakkufu fil wat'i ihtiyatan, maka disunahkan kalau si perempuan tadi atau istri tadi khawatir darah itu kembali keluar maksudnya ya, baik darah haid atau nifas, maka disunahkan bagi istri tadi untuk menahan diri dari berhubungan suami istri ihtiyaton ya, sebagai dalam rangka kehati-hatian, mengambil kehati-hatian ya. Wa fit tayamumi, dan juga di tayamum, falizauji, maka bagi suami, an yato'aha fil hali min ghairi karoha, sama ya, boleh bagi suami mencampuri dalam keadaan ini tanpa ada kemakruhan. Fa in khafat audat dami, maka kalau dikhawatirkan kembali darah, ustuhibbalaha at-tawakkufu fil wat'i ihtiyatan, maka disunnahkan untuk berhenti alias tidak melakukan jima atau hubungan suami istri sebagai bentuk kehati-hatian. Wa fi kutubil gharib ya, di sini dijelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal ghaidata wal mugawwidata, bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaknat al-ghaidah wal mugawwisah ya. Al ghaisah ya, pakai huruf sad ya, bukan huruf dad. La'anal ghaisah wal mugawwisah. Nabi itu melaknat ghaisah dan juga mugawwisah. Nah, apa itu ghaisah sama mugawwisah? Maka di sini dijelaskan, fal ghaisatu hiya allati la tu'allimu zawjaha annaha haidun liyajtanibaha. Ya. Maka ghaisah itu adalah seorang wanita atau istri yang tidak memberitahukan suaminya bahwasanya dia dalam keadaan haid, agar si suami tersebut menjauhinya. Ya kan? Nggak dia kasih tahu bahwa dia itu sedang haid, supaya suaminya tidak mencampurinya. Fayujami'uha wa hiya haid. Maka kemudian suaminya itu mencampuri istrinya, padahal istri dalam keadaan haid. Nah, ini dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal mugawisah, juga mugawisah. Mugawisah itu siapa? Hiyallati la takunu haidan, perempuan atau istri yang tidak haid, fatakzibu, maka dia berdusta, berbohong, ala zaujiha, berbohong kepada suaminya, wa taqulu, dan si istri tadi katakan, ana haidun, saya haid ya, liyajtanibaha, agar suaminya itu menjauhinya. Nah, ini dua-duanya dalam kutubul gharib ini dijelaskan Nabi melaknat keduanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab ya. Nah, sekarang kita ke Al-Bujairami alal Khatib ya. Nah, ini menjelaskan sedikit ya faidah ya yang berkaitan dengan masih kitab Thaharah, al-qaulu fima yahrumu alal junubi ya. Perkataan ya atau penjelasan yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan bagi junub. Ini kita sudah selesaikan ya. Kita sudah selesaikan pembahasan di kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah, Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i, dan juga Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Tapi yang kita mau ambil faidah yang gini ya. Faidah yang ini ya. Kalau yang lainnya tidak kita ambil ya. Baik, di sini dikatakan Al-Bujairami al-Khatib ya, nama kitabnya ya, Syekh Al-Bujairami namanya, salah satu masyaikh atau ya, imam ya, atau ya masyaikh lah, syekh lah, yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Ini kitab kuning ya. Ini kalau pembahasan fikih sering dikutip ya dalam pembahasan yang berkaitan dengan bahsul masail ya, kitab-kitab fikih, atau dikenal dengan kitab turas atau kitab kuning ya. Di Nusantara dikenal dengan kitab kuning, meskipun ini tidak kuning kertasnya ya. Baik, di sini dikatakan faidah ya, faedah ya, udah jadi bahasa Indonesia nih. Haka al-Ghazaliyu annal wat'a qoblal gusli yurithu al-juzama fil waladi. Nah, faedah di sini Imam Al-Ghazali, nah sangat terkenal sekali ya nama Imam Al-Ghazali ini. Mutafannin ya, beliau
multidisiplin ilmunya, usul fikih punya kitab ya, Al-Mustasfa, fikih juga punya ya kan, nama kitabnya Al-Wasit kalau saya tidak keliru. Kemudian kitab tasawuf ya, yang paling terkenal ya, kitab apa, Ihya Ulumuddin ya, kitab tasawuf ya, kitab yang berbicara tentang penyucian jiwa atau pembersihan jiwa atau tasawuf ya, atau nafsiyah ya. Nah, kembali ke sini ya, Haka Al-Ghazali ya, menghikayatkan, atau Imam Al-Ghazali itu menceritakan bahwasanya menggauli istri sebelum dia mandi wajib ya, akan menyebabkan al-juzam fil walad, akan menyebabkan apa ya, kusta ya atau lepra ya, sejenis penyakit kulit ya, fil waladi ya, pada anak. Kemudian di sini dikatakan juga ya, wa yajibu 'alal mar'ati ta'allumu ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wal istihadati wan nifasi. Pengulangan dari sebelumnya sekaligus penguatan. Nah, ya. Jadi sudah berapa tadi tuh ulama yang kita kutip tuh, kitab yang kita kutip sudah berapa tuh ya, menjelaskan tentang wajib ya. Wa yajibu, wajib ya bagi perempuan untuk belajar hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Fa in kana zaujuha, kalau suaminya itu paham, mengerti, maka wajib mengajarkan. Dan jika tidak ngerti, tidak paham, tidak bisa, maka wanita atau istri itu keluar untuk bertanya kepada ulama. Ya sudah kita jelaskan tadi ya, kalau zaman dahulu kan tidak ada WhatsApp, tidak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada Google ya, belum ada Google pada saat itu ya. Kalau sekarang kan gampang aja, mungkin kata orang ya udah buka Google aja gitu kan ya. Tapi ya kita cobalah ya, belajar ya. Apalagi tadi ada hadis ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada agamanya, pada dirinya, maka Allah pahamkan dia kepada agamanya. Sama hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi semua kaum muslimin atau setiap kaum muslimin. Baik, ini dikatakan bal yajibu, bahkan wajib, wa yahrumu alaihi, dan haram bagi suaminya untuk melarang keluar bertanya kepada ulama. Kecuali kalau dia bertanya, si suaminya bertanya, kemudian mengabarkan kepada istrinya, mengajarkan istrinya, maka istri tentu tidak butuh keluar rumah bertanya kepada ulama. Walaisa lahal khuruju, dan tidak boleh keluar ke majelis zikir atau majelis taklim yang mengajarkan kebaikan illa biridohu, kecuali dengan ridhonya. Nah, ya. Baik, ini sekarang jam 18.20 ya. 6 menit lagi kita azan isya. Baik, sekarang kita masuk ke kitab yang terakhir yang menjelaskan tentang hukum belajar hukum-hukum haid, istihadah dan nifas. Ini kenapa kok saya taruh terakhir? Karena ini agak keras ya. Ini agak keras ini. Baik, kita percepat. Yajibu 'alal mar'ati ta'allumu ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi wal istihadati wan nifas. Masih pengulangan ya. Nah, ini judul kitabnya ini Al-Muyassaru ya. Al-Muyassaru fi ahkamil haidi wal istihadati wan nifas, karya Dr. Aiman Abdul Hamid Al-Badarin. Nah, ya. Baik. Baik. Nah, jadi ini ya, wajib bagi perempuan belajar hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Wa 'ala zaujiha aw waliha. Maka kalau dalam kitab ini disebutkan ada dua ya kewajiban. Wajib bagi suaminya atau walinya, ya, wali perempuan itu atau istri ya, untuk mengajarkan si wanita tadi apa-apa yang dia butuhkan ya. In alima, kalau dia paham, kalau dia itu tahu. Wa illa, dan kalau tidak mengetahui, kalau tidak tahu, adzinallaha bil khuruji li su'alil ulama. Maka si wali atau si suami itu mengizinkan untuk keluar belajar, bertanya kepada ulama, dan haram untuk mencegahnya kecuali si suaminya itu bertanya kepada ulama dan menjelaskan hukum-hukum haid, nifas dan istihadah kepada istrinya. Maka si istri atau si anak perempuan yang di bawah wali tadi itu tidak butuh keluar. Nah, kalau nggak diizinkan gimana? Nah, di sini dijelaskan walaha antakhruja bi ghairi idnihi illam ya'zan laha, dan dia boleh keluar tanpa izin suami atau tanpa izin wali jika tidak diizinkan, jika mereka berdua ini tidak mengizinkan. Wa huwa ilmun
muttafaqun ala fardiyati ta'allumihi fardu ainin. Nah, ini lebih jelas lagi ya para hadirin sekalian. Hadirin wal hadirat sekalian. Ilmu yang disepakati fardunya dalam mempelajarinya yaitu fardu ain. Fardu ain hukumnya. Fama'rifatu masailihi min a'zamil muhimmati. Maka perhatikan di sini, mengetahui permasalahan-permasalahan haid, nifas dan istihadah itu dikatakan di sini a'zamil muhimmati, di antara fungsi atau tugas yang paling agung. Lah kenapa litaratu bi ada di kabirim minal ahkam yang alaiha? Karena berefek pada banyak sekali hukum-hukum atas si wanita tersebut. Apa saja itu? Toharoh, sholat, membaca Al-Quran, puasa, i'tikaf, haji, balik, berhubungan suami istri, perceraian, masa iddah, masa istibro, ya, dan lain-lain dari hukum. Makanya min a'zamil muhimmat, di antara fungsi tugas kewajiban yang paling agung. Nah, kemudian wa huwa min a'zamil wajibat, dan belajar hukum-hukum haid, nifas dan istihadah itu termasuk termasuk kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling agung, paling tinggi. Lah kenapa? Li'anna 'izama manzilatil ilmi bisyai'i bihasabi manzilatid dararil jahli bihi. Karena keagungan posisi ilmu terhadap sesuatu itu berdasarkan posisi bahayanya kalau bodoh terkait hal itu, ya, bahayanya kalau tidak mengetahui hal itu. Wa dararul jahli bi masail haidhi asyaddu min dararil jahli bi ghairiha, dan bahaya bodoh terhadap bahaya tidak tahu terkait dengan hukum-hukum atau masalah-masalah haid itu lebih parah daripada bahaya tidak tahu terkait selain daripada hukum-hukum atau masalah-masalah haid. Fayajibul i'tina'u bima'rifatiha, maka wajib untuk memperhatikan, wajib untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan darah atau haid, nifas dan juga istihadah. Nah, ini pengulangan dari Imam Khatib Asy-Syirbini ya. Kita lewatkan saja ya. Kemudian ini ya, Al-Iqna ya, nih kitabnya diambil dari sini ya, rujukannya atau referensinya. Nah, ya. Baik, 2 menit lagi ya. Urgensinya belajar hukum-hukum haid, istihadah dan juga nifas. Wa tazharu ahamiyatu ta'allumihi fi qauli Ibnu Najim. Tampak vitalnya atau urgennya belajar tentang hukum haid, nifas dan istihadah dalam pernyataan atau dalam statement Ibnu Najim. Dikatakan di sini wa ma'rifatu masailihi min a'zamil muhimmati. Belajar hukum-hukum atau permasalahan haid itu adalah kewajiban, tugas, fungsi yang paling agung, ya. Ya, lima yatarot taba, ya. Karena berefek kepada hukum-hukum tadi mimma la yuhsa minal ahkami, yang tidak terhitung daripada hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam, tidak terhitung dia. La yuhsa. Toharoti, sebagaimana toharoh, ya kan, sebagian sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya kan. Wassalat, salat, membaca Al-Quran, puasa, i'tikaf, haji, balik, berhubungan suami istri, tolak. Makanya dalam pembahasan pekan lalu kita membahas tentang tolak kan, ada yang namanya tolak bid'ai. Apa itu tolak bid'ai? Tolak bid'ai itu adalah seorang suami yang dia mentalak istrinya, menceraikan istrinya yang sudah dia gauli, ya, dan dia dalam keadaan haid, nah, ya, atau dalam masa suci tapi sudah dicampurinya atau sudah digaulinya. Nah, ini talak bid'ah ini hukumnya apa? Hukumnya haram, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan pekan yang lalu. Ya, silahkan bisa dilihat YouTube-nya ya kalau mau menyimak. Kemudian hukum yang berkaitan dengan iddah, ya, masa iddah. Kemudian istibro, ya, menunggu rahim, ya, kosong dari kehamilan, ya. Ini detail juga nih pembahasannya terkait hukum-hukumnya, ya. Wa ghairi dzalika minal ahkam, dan hukum-hukum yang lainnya. Wa kana min a'zamil wajibat, dan ini adalah termasuk kewajiban yang paling agung, kewajiban yang paling besar, ya kan, belajar terkait hukum-hukum haid, nifas dan istihadah, ya. Ini kata ulama, ya, ini kata Ibnu Najim, ya, bukan kata kita, bukan kata saya, ya. Nah, kemudian li'anna 'izama manzilatil ilmi bisyai'i bihasabi manzilatid dararil jahli bihi, ya, seperti yang tadi disebutkan di atas. Karena
agungnya posisi ilmu terhadap sesuatu itu sesuai dengan posisi bahaya kalau tidak tahu, bahaya kalau bodoh terhadap hal tersebut. Wa dararul jahli bi masailil haidi asyaddu min dararil jahli bi ghairiha. Maka bodoh, bahaya bodoh terhadap permasalahan-permasalahan haid itu lebih parah ya, lebih ya asyad, lebih keras daripada bahaya bodoh terhadap hukum-hukum yang lainnya. Fayajibul i'tina'u bima'rifatiha, maka wajib memperhatikan ya, wajib memperhatikan mengetahui hukum-hukum haid ini. Nah, nih sedikit lagi ya. Ini agak keras nih beliau bilangnya, ya. Siap-siap kita mendengarkan apa kata penulis kitab Al-Muyassar fi Ahkamil Haidi wal Istihadati wan Nifas. Agak keras beliau bilangnya di sini ya. Nah, sudah azan. Baik, ini saya percepat ya. Semoga masih menyimak ya. Di sini dijelaskan kama tazharu ya. Kama tazharu ahamiyatul mawdu'i fil jahlil ajibi 'indan nisa'inal muslimatil lati la yufarriqu aktsaruhunna bainal haidi wal istihadati. Sebagaimana pentingnya ya, urgensinya, tampak urgensinya pembahasan ini atau tema ini yang berkaitan dengan hukum-hukum haid, nifas dan istihadoh ini, ya kan, bahwasanya bodoh yang sangat mengherankan, fil jahlil ajib ya, sangat ya mengerikan bisa jadi ya, ajib, syai'un ajib ya, sesuatu yang dahsyat ya, mungkin bisa dikatakan begitu juga ya, syai'un ajib. Baik. Sudah azan ya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Ini tinggal satu paragraf lagi ya. Saya mana tadi fil jahlil ajib, sesuatu yang sangat aneh ya. Ya, bodoh yang sangat ya gimana ya, sangat ajaib gitu, sangat mengerikan gitu ya. Ainda nisa'ina ya, pada wanita-wanita kami al-muslimat ya, tentu saja perempuan-perempuan muslim kita ya. Allati la yufarriqu, yang mereka tidak membedakan, yang kebanyakan mereka la yufarriqu aktsaruhunna, kebanyakan dari perempuan-perempuan muslimah kita itu tidak membedakan antara haid dan istihadah. Ya pakai tanda seru nih. Mereka tidak bisa membedakan antara haid dengan istihadah. Fataro. Nah, perhatikan di sini, ini bahaya. Tadi disebutkan bahaya bodoh atau bahaya tidak paham terkait hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Perhatikan di sini, agak keras memang penulisnya di sini. Fataroha tusolli ayamal haidhi. Maka wanita tadi melihat darah dan dia sholat pada hari-hari haid. Masya Allah. Ya. Watada'as salata athna al-istihadati, dan dia meninggalkan sholat pada masa istihadah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kebalik dia melakukan sholat pada masa haid. Sebaliknya dia meninggalkan sholat pada masa istihadah. La haula wala quwata illa billah. Nah ini kenapa? Ya karena bahaya tidak paham terkait dengan masalah-masalah haid dan juga istihadah ya, dan juga nifas. Nah, ya. Makanya dikatakan di atas tadi fardhu ain ya, wajib bagi wanita belajar ya. Wajib bagi wanita belajar, bahkan dikatakan min a'zamil wajibat, di antara kewajiban yang paling agung ya, kewajiban yang paling besar ya, belajar tentang haid, nifas dan istihadah ini, agar jangan sampai seperti ini ya, dia melihat darah dan dia sholat ya pada masa darah haid keluar, atau dia meninggalkan sholat pada ketika masa istihadah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini kata penulis ya. Wa qad wajadtu khilala tadrisi tawili li hadzal mawdu'i fil jami'ah fi fiqh at-taharati. Dan saya sudah menemukan ya, sepanjang saya mengajar dalam waktu yang lama pada tema ini ya, terkait dengan nifas, istihadah dan juga haid ini di Universitas fil jami'ah fi fiqh toharoti, pada pelajaran fikih toharoh, anna aktsara talibatis syariati inda hunna ya jahlun fazi'un. Nah, di sini dikatakan demikian ya, bahwasanya ya kebanyakan mahasiswi syariah
Perhatikan ini, mahasiswi syariah kebanyakan mereka itu jahlun fazi'un, bodoh yang sangat mengerikan, ya. Tidak ngerti masalah ini, tapi dalam tingkat yang sangat menyeramkan. Fi hadal maudi' fi hadal maudu'i, pada tema ini. Fa in kanat alimatil mustaqbali wa faqihatihi bihadal jahlil mubini fama baluka bibakin nisa'il alamina. Maka jika mereka menjadi paham pada masa depan atau menjadi ahli fikih di masa depan, ya, karena mereka adalah mahasiswi syariah, ya, yang tadinya adalah mereka itu bodohnya yang sangat mengerikan pada tema ini, maka bagaimana keadaan perempuan-perempuan lainnya di dunia ini? Bagaimana kalau mahasiswi syariah, kalau talibat syariah, ya, orang yang belajar ilmu syariah, wanita belajar ilmu syariah saja, kebanyakan mereka di sini bodohnya menyeramkan, dahsyat pada tema ini, maka bagaimana perempuan-perempuan kebanyakan, ya, perempuan-perempuan selain mahasiswi syariah, ya, bagaimana keadaan mereka, ya. Yang salah satu bahayanya adalah ini, mereka sholat pada masa haid dan meninggalkan sholat pada masa istihadah karena mereka menyangka darah yang keluar itu adalah darah istihadah, ya. Padahal harus dibedakan mana darah haid, mana istihadah, ya kan? Istihadah itu dia wajib sholat, wajib puasa, nggak boleh dia meninggalkan sholat, nggak boleh meninggalkan puasa. Ya, istihadah itu dia seperti daimul hadas, ya, dia keluar terus hadasnya, ada tata caranya, ada metodenya agar dia itu tetap bisa sholat. Nah, ini ya, ini sudah azan, ya, ini pengantar, ya, pengantar bahwasanya belajar, ya, hukum-hukum haid, nifas, istihadah ini adalah sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadi fardhu ain bagi wanita karena berefek pada banyak sekali hukum-hukum syariah, ya. Nah, demikian, ya, semoga bisa dipahami, ya. Kita sama-sama belajar di sini, ya kan. Ini Al-Ibanah wal Ifadah, insya Allah sebentar lagi selesai, ya, ngaji kitab ini. Tapi ini agak detail memang, ini tidak akan kita bahas. Nanti kita berkisar di 3 kitab fikih saja. Fikih manhaji, Al-Mu'tamad, dan juga At-Taqrirat As-Sadidah. Ya, kenapa kok tadi kita bahas yang tadi? Untuk menjelaskan urgensinya ilmu ini, ya. Ilmu yang berkaitan dengan permasalahan haid, nifas, dan juga istihadah, ya. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat belajarnya karena ini adalah hukumnya fardhu ain bagi wanita, apalagi gitu, ya, hukumnya fardhu ain. Nas'alullah as-salamah wal afiyah, wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.